Halo gengs, kita balik lagi ke pertemuan 3 web programming di sesi keempat nih ya. Jadi pada sesi ini kita akan membahas apa itu middleware di autentikasi. Oke, tapi sebelumnya kita akan mereview sebentar mengenai pertemuan sebelumnya ya, sesi sebelumnya maksud saya, yaitu menggunakan template sudah membuat view form login, oke, membuat dashboard, oke ya. Nah, ini di sini ya, sebenarnya fitur login kita masih tidak ada pengamanannya ya. Karena login ini hanya sebagai formalitas untuk mengecek user itu benar atau enggak. Tapi masalah benar atau enggak, kalau user itu tahu linknya ini, maka dia bisa langsung login, masuk saja ke beranda tanpa ada autentikasi, tanpa ada pengamanannya. Gitu ya. Nih, contoh ya. eh ini login. Kalau dia tahu halaman berandanya di sini, maka dia tinggal ketikkan aja, tara, dia masuk. Jadi memang tidak ada pengamanannya. Harusnya ketika dia belum login dan dia coba mengakses beranda, ini nggak boleh. Dia harus ditolak. Dia harus balik lagi ke halaman login. Harusnya begitu. Nah, inilah fungsi dari middleware autentikasi. Oke, di sini kita akan membuat secara eh, terstruktur saja ya, tahapan-tahapannya. Oke, cekidot gimana caranya. Tapi sebelumnya kita bahas dulu apa sih middleware itu ya. Jadi middleware ini merupakan tengah-tengah ya. Jadi pada dasarnya setiap request yang diminta ke server itu akan langsung diterima oleh controller. Nah, middleware ini tengah-tengahnya sebelum controller. Jadi sebelum controller itu mengakses, maka middleware terlebih dahulu yang akan memprosesnya. Nah, itu middleware. Oke. Jadi login itu tujuannya sebelum mengakses ke beranda ya, dia harus dicek dulu di bagian middleware-nya. Oke, kita akan buat bagaimana cara membuat untuk pengamanan autentikasinya ya. Oke, gitu ya guys. Oke, sekarang kita buka controllernya ya. Nih, di sini ada beranda. Nah, eh intinya user nggak boleh langsung mengakses ke sini ya. User hanya boleh akses langsung ke login ya. Jadi login ini kita buat terbuka saja. Sedangkan yang lain-lainnya ya, baik itu anggota, beranda, buku, pengguna, transaksi, nantinya kita akan bungkus di mana user nggak bisa akses ini kalau dia belum login. Harusnya begitu. Dan memang harus begitu. Ya. Oke, yang untuk controller ini pastikan kalian nggak boleh hapus ini karena ini kelas dasar ya. Jadi jangan dihapus ya guys. Ini catatan penting ya. Oke, sekarang bagaimana cara membuat middleware? Oke, middleware itu ada memiliki beberapa kerja. Yang pertama kerjanya hanya ditanam per controller saja, ya. Itu cara membuatnya kita bisa begini, construct, ya. Di bagian apa namanya? Konstruktor. Jadi konstruktor ini akan dijalankan pertama kali, ya. Jadi kita membuatnya di sini middleware. Oh, oh begini. Oh ya, nah di sini. eh jadi middleware itu bisa dibuat diterapkan berdasarkan dari kelas controller saja. Atau kalau gini kita repot ya. Jadi artinya kita harus membuat perintah ini nantinya seperti ini ya.
Jadi kita harus membuat ini di setiap kelas kita. Wah, ini tentu akan repot banget. Ya, jadi kita bisa ya tergantung aja ya, tergantung selera aja. Boleh menggunakan seperti ini ya, atau nama middleware-nya bisa diketikkan di sini ya, nama middleware-nya kayak begini. Ya, atau cara yang lainnya yaitu kita membuat mendaftarkannya di kernel. Jadi di kernel ini penggunaan middleware juga ada beberapa cara. Yang pertama, kalau kita letakkannya di sini ya, maka ini akan digunakan di seluruh kelas ya. Kalau di sini kita menggrupkan, oh hanya web saja, oh hanya APS saja. Oke. Nah, kalau yang di sini kita mendaftarkan nama middleware-nya. Nah, mungkin di sini yang paling solusi yang paling baik ya, karena tidak semua kelas kita tanamin middleware untuk autentikasi. Dan kita hanya menggunakan secara demanding atau secara yang yang dibutuhkan saja gitu ya. Oke, sekarang kita akan membuat middleware. Oke, ini kita matikan servisnya dulu, Ctrl X. Ya, kita matikan, kemudian kita buat PHP Artisan Make Middleware. Kita buat autentikasi namanya. Oke, jadi middleware ini udah berhasil successful. Kita akan lihat dibuat di HTTP di middleware ya. Sini kita akan menemukan satu file baru namanya autentikasi. Oke, ini dia. Nah, jadi nantinya autentikasi ini kita harus daftarkan di bagian sini, root middleware. Caranya gimana? Kita buat autentikasi, yaitu autentikasi seperti ini, kelas ini ya. Jadi kita daftarkan nama root middleware-nya ya. Kemudian nanti cara menggunakannya nanti kita gunakan di sini, misalnya di beranda dulu deh. Di beranda. Nah, di sini ya. Construct, kita tampilkan this middleware ya, kita namanya tadi autentikasi. Nah, seperti ini cara membuatnya, cara menggunakannya. Oke, tapi tentu saja karena kita belum memberikan kode di dalam apa namanya. Oke, ini jangan lupa di serve dulu ya. Oke, udah cek lagi. Oke, tentu karena kita belum apa namanya belum memberikan perintah di middleware-nya beranda ya. Ya, tentu tidak ada perbedaan ya. Nah, sekarang kita akan mengodik di sini ya. Jadi ini yang barusan kita lakukan testing apakah routing kita sudah benar atau belum ya. Routing kita itu maksudnya kita daftarkan autentikasi di sini, kemudian kita gunakan yang seperti ini. Apa jadinya kalau ini tidak kita daftarkan ya? Seperti ini, misalnya kita hapus, tidak didaftarkan, maka di sini akan terjadi error. Errornya adalah class authentication doesn't exist. Ya, jelas karena di bagian beranda kita gunakan middleware autentikasi, tapi autentikasi di kernel belum kita daftarkan. Nah, ini jadi ini wajib kita harus buat ya. Pertama, buat dulu middleware-nya ya, baru kita daftarkan di bagian root middleware di file kernel di sini nih. Oke, gitu ya. Nah, kalau udah didaftarkan, sekarang cara menggunakannya begini. Nah, tentu karena di bagian ini belum kita buat apa namanya penanganannya, tentu tidak ada perbedaannya. Oke, di sini harusnya saat kita login itu harus menyimpan informasi loginnya. Nah, itu dia kuncinya di situ. Bagaimana caranya? Caranya begini, session, kemudian key, kita simpan R. Oke, seperti ini. Oke, R ya. Nah, kita simpan begini. Kenapa di sini kita buat indeks 0? Karena perintah get ini akan menghasilkan banyak baris ya. Jadi baris yang dimulai di pertama adalah data ke 0. Maka karena kita hanya minta data yang pertama, kita bisa isikan di sini R0. Gitu ya. Sebenarnya bisa aja pakai
tambahkan first ya. Nah, jadi kalau seperti ini ya berarti cuma data tunggal saja. Jadi ini bisa cukup langsung begini. Nah, intinya data ini harus kita simpan di session. Ya, oke, kita buat namanya out ya. Oke, buatnya seperti itu. Kita harus simpan di session. Nah, sekarang di bagian autentikasi ini kita akan akses nih sessionnya tadi. Nah, ya. Jadi kita akses. Jadi jika out is object out, ya. Nah, oke. Nah, jadi seperti ini. Jika nilai autentikasi ini ada di session, ya, bernilai objek, ya, maka boleh meneruskan request berikutnya. Nah, ini yang penting. Nah, else selain itu, maka kita redirect kemana? Ke login. Ya, jadi seperti ini. Jadi kalau dia belum punya autentikasi data session, ya, kita ambil dulu dari autentikasi, kita ambil dari session ya. Oke, kita simpan, kemudian kita cek apakah dia berupa nilainya objek. Harusnya berupa objek karena di login kita simpan dalam berupa objek. Di sini R ini berupa objek dari pemanggilan ini. Ya. Kalau dia nilai objek, maka dia teruskan requestnya. Kalau tidak, maka balik ke root awal ya. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita coba tes. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita belum login, kita langsung tembak ke beranda, dia akan kembali lagi ke bagian root awalnya. Nah, itu dia caranya ya guys. Jadi kalau kita sudah login seperti ini, oke, kita bisa masuk begini, kita bisa keluar, kita bisa masuk lagi karena kita sudah login ya. Nah, tentu kalau misalnya mau logout, kita coba buat logout ya. Oke, di sini kita akan modifikasi logoutnya ya. Berarti di bagian apa namanya dashboard, di bagian modal, di sini ada di sini logoutnya. Nah, logoutnya kita buat di sini adalah logout. Oke, kita buat ini setelah kita buat linknya, jangan lupa buat rootnya, itu urutannya ya. Root get logout. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita bisa arahkan ke controller ya. Controllernya misalnya dari login aja, logout. Jadi di login ini nanti controller ini bisa login dan bisa logout ya. Di sini karena di sini kita tidak berikan middleware ya. Jadi function logout seperti ini ya. Jadi sessionnya kita hapus outnya tadi. Gini. Destroy. Oke. Kemudian kita balik redirect ke halaman ini. Nah, ya. Jadi ini perintah logoutnya, kita hapus sessionnya. Ya, destroy kita hapus semuanya ya. Kemudian ya sebenarnya begini aja cukup sih. Ya. Kemudian kita back ke halaman awal. Oke. Di sini untuk logoutnya ya. Jadi di bagian web kita arahkan login ke logout ya, login ke logout ke sini. Oke, kita cek tes sekarang. Kita buat salah. Kita klik logout, kita logout. Oke, di sini ternyata ada kesalahan. Trying an initialization. Oke, kayaknya ini nggak bisa. Kita pakai cara ini aja. Session key-nya out, kita kosongkan gini aja ya. Nah, sekarang kita coba
sudah logout ya, kita coba masuk beranda lihat link. Nggak bisa kan? Sekarang kita masuk ke sini, admin. Oke. Jadi karena kita masih dalam keadaan login, kita masuk ke beranda juga bisa. Tapi kalau kita sudah logout, ya, kita masuk ke beranda, nggak boleh. Nah, itu dia esensi dari pengamanan menggunakan middleware. Jadi, di contoh ini ya, ini cara menggunakan middleware untuk autentikasinya. Jangan lupa tadi cara membuatnya bagaimana. Jadi cara membuatnya middleware itu dibuat dengan cara seperti ini. PHP Artisan make middleware autentikasi. Nanti file middleware itu akan masuk di middleware sini ya. Di autentikasi ini akan baru muncul. Nah, di sini kita buat handling ya. Kita baca session autentikasi, dicek apakah dia objek atau bukan. Kalau dia objek, maka teruskan requestnya. Kalau bukan, balikkan ke halaman root awalnya login ya. Nah, kemudian kita pasang ini, kita kenalkan di bagian kernel ya, di app di kernel. Ini di bagian paling bawah. Jadi kalau kalian geser paling bawah, di situ ada root middleware. Nah, ini kalian pasangkan seperti ini, autentikasi. Ini nama kelasnya ya, _2 kelas seperti ini. Di PHP Storm cukup mudah ya. Kalian bisa ketikkan autentikasi seperti ini ya. Pilih yang bawah ini, yang middleware, enter, muncul lagi, enter. Gampang banget kan? Lalu implementasinya di kelas ya. Misalnya kita mau menerapkan di beranda, maka kalian buat construct seperti ini. Nih ya. Oh, saya mau buat di anggota juga. Oke, berarti kita nanti buat garis miring construct seperti ini, enter. Kemudian kalian tuliskan middleware buka kurung namanya autentikasi. Begitu juga yang lainnya. Buku juga sama ya. Construct ya, seperti ini, this middleware ya. Autentikasi. Jadi ini cara penerapan agar kelas-kelas yang mau kita lindungin kita daftarkan seperti ini ya. Di buku login jangan ya, nanti nggak bisa login lagi. Pengguna ya, kita daftarkan seperti ini, dan transaksi juga. Jadi kelas-kelas yang kita daftarkan seperti anggota, beranda, buku, pengguna, dan transaksi itu semuanya harus login. Kalau nggak login dia nggak bisa diakses. Oke, itu kira-kira materi kita di sesi ke-4 ini ya, penerapan middleware autentikasi ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman untuk membuat form loginnya. Gampang banget. Ini video bisa kalian putar ulang, rollback lagi,